Halo, apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua ya nak. Sekarang kita akan belajar planet bersama Ibu Simanjuntak. Planet diketahui ada 8 bagian ya nak. Yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita akan bahas tentang planet. Jadi planet adalah benda-benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Nah, coba lihat gambar ini nak. Ini adalah gambar dari matahari. Jadi posisi dari ke-8 planet tadi, yang pertama yang paling dekat matahari itu adalah Merkurius yang ini ya nak. 2 Venus, 3 Bumi, 4 ada Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, dan ke-8 Neptunus. Itu ke-8 planet. Nah, benda langit yang lainnya pada gambar ini ada dia ini ya nak, komet. Dan ini dia ada banyak dia di antara planet Mars dan Jupiter, ada dia asteroid. Kira-kira seperti itu ya nak benda-benda langitnya ya. 1. Planet Merkurius. Kita lihat bagaimana ciri-cirinya. Yang pertama, planet yang paling dekat dengan matahari memiliki diameter sekitar 40% lebih kecil dibandingkan bumi, 4.879,4 km, dan 40% lebih besar daripada bulan. Tidak memiliki atmosfer. Akibatnya perbedaan suhu yang sangat besar antara siang. Artinya siang itu suhunya sangat tinggi dan malam itu sangat dingin. Disebut juga bintang fajar karena kadangkala terlihat saat fajar dari bumi. 2. Venus. Ciri-cirinya, planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini memiliki radius 6.052 km dan mengelilingi matahari dalam waktu 224,7 hari. Venus terdiri dari 97% karbon dioksida atau CO2 dan 3% nitrogen, sehingga hampir tidak mungkin terdapat kehidupan karena terlalu banyak gas ya nak. Venus disebut juga bintang timur atau bintang kejora. Yang ketiga, planet bumi. Ini yang kita tempati ya nak. Adapun ciri-cirinya yang pertama, bumi adalah planet ketiga dari matahari dan yang kita tempati. Mempunyai atmosfer yang mengandung oksigen dan berfungsi untuk menahan cahaya matahari yang berlebihan dan melindungi bumi dari benda-benda angkasa yang jatuh ke bumi. Terjadi perubahan iklim dan terdapat berbagai kehidupan untuk makhluk hidup. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan perairan dan memiliki satelit yaitu bulan. Bumi memiliki rotasi. Nah, apa itu rotasi bumi? Itu adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari
arah barat ke timur. Jadi dia mengelilingi bumi pada porosnya ya nak. Lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya ini disebut dengan kala rotasi, di mana kala rotasi itu waktunya selama 23 jam 56 menit 4 detik. Nah, kala rotasi dikenal dengan 1 hari. Akibat rotasi bumi, yang pertama terjadinya siang dan malam. Kedua, gerak semu harian matahari. Ketiga, perbedaan waktu. 4, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Kelima, pembelokan arah arus laut. Keenam, pembelokan arah angin. Revolusi bumi. Ini adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam sekali tempuh selama 365 seperempat hari. Waktu 365 seperempat hari atau 1 tahun surya disebut sebagai kala revolusi bumi. Akibat revolusi bumi. Pertama, perbedaan lama waktu siang dan malam. Ingat nak, kalau siang itu 12 jam, malam itu juga 12 jam. Perubahan rasi bintang, gerak semu tahunan matahari, perubahan musim. Ini musimnya ada musim kemarau, musim gugur, musim salju, musim semi. Itu ya nak. Planet yang keempat adalah Mars. Ciri-cirinya planet berukuran kecil. Disebut juga planet merah karena terlihat seperti bintang merah. Lihat gambarnya ini ya nak. Permukaan Mars diselimuti oleh atmosfer tipis, berbentuk kawah-kawah, lembah-lembah, dan gunung berapi. Memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet kelima, Jupiter. Ciri-cirinya, planet terbesar dalam tata surya. Memiliki 17 satelit, sangat banyak ya nak. Dan satelit yang paling besar dinamakan Ganymedes. Jupiter tersusun dari gas, terutama hidrogen dan helium. Planet keenam Saturnus, ini gambarnya ya nak. Ciri-cirinya, planet terbesar kedua setelah Jupiter. Dikelilingi oleh cincin, yang ini ya nak, cincin ya. Diperkirakan cincin itu terdiri dari debu halus, kerikil, dan butiran-butiran es. Saturnus memiliki 22 satelit, dengan satelit terbesar adalah Titan. 7. Uranus. Cirinya planet ketiga terbesar setelah Jupiter dan Saturnus. Memiliki atmosfer yang sangat tebal sehingga sulit diamati dari bumi. Memiliki 5 satelit, dengan satelit terbesar adalah Titania. 8. Neptunus. Ciri-cirinya,
Ukuran hampir sama dengan Uranus. Suhu di permukaan Neptunus sangat dingin, sekitar 200 derajat Celcius. Dan memiliki 2 satelit dengan satelit yaitu Triton dan Nereid. Pengelompokan planet. Jadi planet itu dikelompokkan. Nah, ada yang pertama, bumi sebagai pembatas. Jadi bumi sebagai pembatas ini dikelompokkan nanti menjadi 2 planet, yaitu inferior dan superior. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini, Nak. Ini adalah matahari, yang ini adalah Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kalau bumi sebagai pembatas berarti yang ini, Nak. Nah, planet inferior itu adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Berarti kan ini bumi mengorbit ya. Di dalamnya itulah, Nak. Berarti ada planet apa? Ada Merkurius dan Venus. Nah, kalau planet superior berarti dia planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi. Ini kan orbit bumi. Di luarnya apa, Nak? Berarti yang ini dia yang di luar orbitnya. Berarti planet ini dia Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Begitu ya, Nak ya. Pengelompokan yang kedua berdasarkan asteroid sebagai pembatas planet. Jadi nanti ada dia planet dalam dan planet luar. Nah, kita lihat di sini, Nak. Yang mana asteroidnya? Yang ini, yang putih ini, Nak. Tadi kan di awal sudah Ibu singgung kalau asteroid itu berada di antara planet Mars dan Jupiter. Nah, sekarang dia pengelompokannya itu berdasarkan asteroid ini sebagai pembatas. Nah, yang mana dia planet dalamnya? Yang ini dia, Nak. Kalau planet dalam itu berarti planet yang orbitnya berada di dalam peredaran asteroid. Ini asteroid di dalamnya inilah, Nak, semua. Berarti apa itu planetnya? Merkurius, Venus, bumi, dan Mars. Nah, kalau dia planet luar berarti planet yang garis edarnya berada di luar asteroid. Berarti yang di luar yang ini, Nak. Nah, ini dia garis edar yang di luar. Planet apa saja itu? Berarti ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga, berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Jadi dikelompokkan menjadi ada planet terestrial dan planet Jovian. Kita lihat di sini. Berdasarkan ukuran dan penyusunnya. Untuk planet terestrial berarti ukuran dan komposisinya ini hampir sama dengan bumi ini. Berarti hampir sama. Planet apa saja yang hampir sama ukurannya dengan bumi? Berarti atau ukuran dan komposisinya dengan bumi, berarti ada planet Merkurius, Venus, bumi, dan Mars. Itulah untuk planet terestrial. Untuk planet Jovian berarti ini berdasarkan ukuran yang sangat besar dan hampir sama dengan planet Jupiter. Berarti planet Jovian itu antara lain dia apa, Nak? Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu untuk pengelompokan planet ya, Nak. Jadi ada 3. Untuk bahan evaluasi, kerjakanlah soal ini ya, Nak.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.